Polisi akan melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi dan autopsi ulang jasad Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah pada Rabu 12 Agustus 2026. Sutrimo dimakamkan di Banyumas, Jawa Tengah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin mengungkapkan saat ini status perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Iman menyatakan proses ekshumasi atau autopsi ulang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Sutrimo. Kami sudah menerima pelimpahan laporan polisi dari Bareskrim Polri, kemudian laporan polisi dari Polresta Banyumas, dan berdasarkan dua laporan polisi tersebut, baik yang disampaikan oleh masyarakat di Bareskrim Polri ataupun yang disampaikan oleh pihak keluarga di Polresta Banyumas, saat ini penanganan perkara setelah dilimpahkan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari hasil penyelidikan yang tentunya sudah dilakukan oleh Polresta Banyumas, juga dari hasil penyelidikan dari tim Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kami sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Sebelumnya, desakan ekshumasi juga datang dari organisasi masyarakat Kongres Pemuda Indonesia yang melayangkan laporan polisi ke Bareskrim Polri pada 7 Agustus 2026. Sementara itu, pihak keluarga Sutrimo juga sudah membuat laporan polisi di Polresta Banyumas pada Sabtu 8 Agustus 2026. Adapun alasan pihak keluarga melapor yakni untuk mendapat kepastian hukum atas kematian Sutrimo. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Leman, iNews melaporkan. Pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga juga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan saat penyerahan jenazah ke pihak keluarga. Kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu, mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Nggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Nggak ada. Nggak ada ya? Diterima apa aja Pak ya, pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Bagi keluarga, yang terpenting saat ini adalah mendapatkan kepastian tentang apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana rangkaian peristiwa kematian Sutrimo hingga penyebab kematiannya. Keluarga berharap tidak ada fakta yang terlewat dalam proses penyelidikan dan seluruh keterangan maupun bukti dapat diuji secara hukum. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Mundur. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengungkap luas hutan yang terbakar di Indonesia hingga awal Agustus 2026 mencapai lebih dari 107.000 hektar. Jamari memaparkan ancaman kemarau ekstrim ini menuntut penanganan ekstra cepat dan terukur dari seluruh pihak yang terlibat di lapangan. Ia berharap seluruh tim gabungan dapat menahan laju perluasan area terbakar melalui pengerahan personil secara masif. Guna menunjang pemadaman dari udara, pemerintah telah menyiagakan puluhan armada. Tim ini siap diterjunkan ke titik-titik krusial. Dari daerah yang kita waspadai sebagai daerah yang paling kritis, ada 6 provinsi, juga muncul di daerah lain. Di daerah lain di luar yang 6. Kalau yang 6 kita pantau dengan ketat. Ada yang di luar nih, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, mungkin tinggal 1 titik api saja. Kemudian di Jawa Barat juga sudah selesai, di Gunung Gede Pangrango, di situ itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai.
Yang kita waspadai memang ada pada 6 provinsi itu. Itu adalah mulai dari mulai dari Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel. Dan itu pun sudah kita kendalikan sampai saat ini. Beberapa laporan tadi yang disampaikan oleh para gubernur, para kepala daerah juga sudah meyakinkan bahwa keadaan itu akan kita hadapi dengan cepat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus pada semester 2 2026 untuk mengantisipasi dampak El Nino yang sudah mulai aktif sejak Juni dan berpotensi mempengaruhi berbagai sektor. Purbaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar stimulus tersebut segera disiapkan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak El Nino terhadap perekonomian. Sekiranya akan diumumkan kapan Pak untuk El Nino, stimulus El Nino? Diumumkan kapan kira-kira Pak? Begitu selesai ya kita jalan. Saya masih diskusikan sekarang. Ini kan kalau diskusi kadang-kadang nggak langsung sejam selesai. Perlu berapa lama? Kami sedang menunggu kementerian terkait mengundang kami untuk masalah kebijakan stimulus itu. Hingga kini pemerintah belum menetapkan nilai anggaran maupun rincian program karena proses pembahasan masih berlangsung. Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan masih menunggu usulan dari Kementerian Teknis sebelum stimulus tersebut diputuskan. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan.